Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Tabi pun. Halo semuanya, ya kembali lagi bersama kami di channel Pramuka Unila. Ya, dan di sini kita akan melanjutkan bisa dibilang podcast-podcast dari edisi sebelumnya. Dan edisi sebelumnya kita telah menghadirkan juga beberapa tamu penting, ya tamu yang memang bisa dibilang sebagai salah satu eh, seseorang yang memang berkiprah di berjalannya kepengurusan Laksana Raden Intan Putri Silamaya Pramuka Universitas Lampung. Nah, di episode pertama dari Orasi, ya kita telah mengundang Ketua Dewan Racana Raden Intan periode 2021, ya kan. Dan itu sebenarnya kita ada jadwal dengan partnernya, dengan Ketua Silamaya. Tapi berhubung karena beliau super sibuk banget ya, teman-teman nggak tahu nih sibuknya eh, entah kuliah, entah pacaran, kita nggak tahu kan ya, karena kan di sini kita nggak tahu kalau hubungan kayak gitu secret banget nih yang namanya si Kak Hartini. Karena memang fokus di kerjaan maksudnya menjabat sebagai ketua dewan rencana. Kita akan membahas gimana sih kehidupan dari Kak Lucy, baik perkuliahan, perdramaan, percintaannya, asik. Oke, sebelum kita undang, ya marilah kita sambut beliau dan silakan saksikan segmen ini dalam segmen orasi obrolan pramuka masa kini. Let's talk it. Oke, selamat datang semuanya dan kita sambut ini dia Kak Luciana Hartini. Manusia super sibuk. Ya, gimana Kak Lucy kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nggak usah gimmick ya, ngomongnya biasa. Biasa aja. Ya boleh diperkenalkan Kak Lucy, walaupun ya pasti anggota pramuka di Lampung tahu lah ya siapa Kak Lucy ini. Ya boleh dikenalkan sedikit. Halo semuanya, Tabipun. Ya Bu. Alhamdulillah nih bisa berkunjung ke podcast Racana Unila. Perkenalkan, nama saya Luciana Hartini. Saya dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian. Dan di sini saya angkatan 37 dan alhamdulillah pada tahun 2021 saya diamanahkan sebagai Ketua Dewan Racana Putri Silamaya. Wah, keren. Kalau Lucy kan kita sebenarnya udah ada ngatur jadwal itu dari sebulan yang lalu ya. Iya, benar. Bener banget, kita ini di grup kan, ada grup ya, masa grup untuk broadcast ini kan, untuk podcast. Jadi tuh kita ada tim humas, Asek, Vicky, Vicky Ria, dan itu kan memang yang ngehubungin nih siapa-siapa bintang tamu ya. Tapi kalau masalah lu sih gila banget sih, bisa sebulan bisa baru bisa datang. Padahal ini baru podcast baru ya, bisa dibilang baru banget, tapi lu sudah super sibuk. Gimana kalau udah wisuda gitu kan? Udah wisuda belum? Belum. Belum ya. Masih proses. OTW lah ya. Kalau di perkuliahan kira-kira gimana kalau sih? Kalau sekarang sendiri aku lagi sibuk penelitian sih Kak. Ah, Lagi sibuk penelitian dan ngurusin laporan akhir praktik umum. Jadi sedikit sibuk dan setiap hari harus bimbingan. sedikit sama banyak sih. Sedikit-sedikit. Lumayan sibuk. Berarti kalau misalkan di skripsian udah mau hampir tahap akhir lah ya. Kalau sekarang sih lagi tahap pengolahan data. Pengolahan data. Nah kalau pertanian itu kan memang harus di lahan langsung ya. Iya. Cuma kan kalau akuntansi nih, aku kan akuntansi, dia tuh ngolah datanya memang dari laporan keuangan perusahaan yang sudah terdaftar di BEI. Itu kan memang pure dari internet tuh. Kemudahan kita seperti itu. Kalau di pertanian, Kalau dari pertanian sendiri, karena kita dari awal sampai akhir, dari awal pertanaman sampai akhir pasca panen, kita dapat datanya itu ya dari budidaya tersebut. Ketika kita udah dapat tinggi tanaman, terus jumlah produksi, habis itu kita menguji mutu benih, kita dapat data-datanya dari situ. berarti kalau misalkan mager gitu, bisa nggak sih mager sehari 2 hari? Kalau kita kan bisa ya mager. Masa udah download datanya besok aja gitu. Kalau di lahan berarti harus Kalau di lahan karena kita stay on the spot nggak sih? harus apa ya? Harus benar-benar jadi karena kita kalau di sistem pertanian itu kan harus ada apa ya? Bahasanya homogen atau keragaman gitu kan. Oh, jadi memang kayak selalu continue gitu nggak sih? Pernah nggak kayak kan penelitiannya itu memang di lahan, pas dari pra sampai pasca. Pernah nggak gagal hasil panennya? Kalau untuk di lahan sendiri kita alhamdulillah lancar sih. Oh, Cuma belum. kemarin setelah dari lahan kita kan langsung ke lab nih. Itu sedikit ada kendala sih di Apa uji itu kendala mutu ya? benih. Kita banyak banget ketika kita uji mutu benih itu ada yang beberapa yang nggak tumbuh.
jadi kita harus ngulang lagi. Kemarin itu kurang lebih kita ada 5 kali deh ngulang, beneran. 5 kali ngulang? ngulang, Capek beneran. banget. Wow. Ya Bu. Itu sangat capek dan karena harus Gua setiap sangat hari capek. kan. Depresi. Harus setiap hari Capean kan. nanem apa capean jadi ketua? Sebenarnya dua-duanya sih. Dua-duanya. Enggak, tapi karena Iya. kewajiban kan ya. Iya benar-benar. Jadi selagi ya kita tahu capek ya, kita tahu capek tapi selagi itu jalannya enjoy dan ngejalaninnya pasti bareng-bareng ya alhamdulillah kelar juga ya. Iya benar-benar. Kalau misalkan 5 kali pernah gagal, berarti tuh nanam ulang? Apa Iya gimana? benar-benar, kita jadi harus nanam ulang dari awal sampai akhir karena itu kan pengamatannya setiap hari tuh ya. Dari uji mutu yang pertama itu harus setiap hari, ketika ngulang ya kita ngulang lagi gitu. Dan untuk uji mutu itu kan kita uji mutu mutu benih ya. Dan satu ujinya itu kita pengamatannya selama 4-5 hari, dan ketika ngulang ya kita ngulang lagi deh. Jadi ada sekitar sebulanan deh ya. Wow. Sebulanan deh, benar ngulang. Itu hasil panennya itu yang untuk dilaporin di seminar hasil. Iya benar, untuk di sini. Oh, jadi kalau misalkan nggak panen nggak bisa semhas. Nggak bisa. Nggak bisa saya. Karena aku ada gitu. mutu benih kan. Jadi kalau mutu benih kan harus sampai panen dan pasca panen. Kira-kira target wisuda kapan ya? Semester ini sih. Semester ini ya. Semester ini. Semester ini mentok kapan sih ya? Bulan Juli ya? Ya nggak sih? Iya di bulan Juli Agustus nggak sih? Juli Ya semoga udah Agustus kelar benar. lah ya. Juli Agustus. Ya Iya. mudah-mudahan doain aja ya. Amin. Jadi ini udah mau menuju hasil panen atau gimana? Atau Udah mau panen. gagal lagi? Udah panen. Jangan lah ya. Canda. Udah panen, terus udah uji mutu benih juga udah selesai alhamdulillah, dan kita udah dapat data semuanya, tinggal ngolah data aja sih. Gitu. Wah, keren sih, keren. Semoga lancar lah ya. Tapi udah sempro kan ya? Udah alhamdulillah. Jadi tinggal semhas, Tinggal semhas. pendadaran. Ada pendadaran ya? Enggak ya? Kompre. Oh, langsung kompre. Oh. Semhas kompre. Iya, soalnya kan ada beberapa jurusan di Unila itu memang ada Pendadaran. pendadaran, kayak di ekonomi akuntansi ada sempro, semhas, pendadaran, upload jurnal, baru bisa kompre gitu. Oke, kalau misalkan kayak gitu pernah diselingin nggak sih, kayak pasti capek kan ya, cocok tanam itu diseling-selinginya dengan kesibukan sehari-hari di lab, di lahan, itu gimana? Apakah nonton, dengar musik? Kalau di lahan itu kan aku kemarin selama 4 bulan ya di Lampung Barat. Oh, yang PU? Iya, Iya nggak itu sih? sekalian PU juga. Heeh. Dan penelitian sekaligus praktikum umum itu selama 4 bulan. Kalau di sana sih karena setiap hari kita ke lahan dari siang sampai sore itu kita baru balik, dan malamnya kita lanjut lagi ngedraft untuk seminar proposal. Jadi Wow, untuk selingan itu kayak cuman buat istirahat aja sih. istirahat Bener-bener aja. Istirahat aja. Mungkin kalau kita Kelahan ngedraft, istirahat, tidur. Iya, Besok benar. kayak gitu lagi. gitu lagi. Mungkin Gila. kita untuk menghilangkan penat karena di sana kita di lahan ya. Terus ada jam istirahat. Kalau jam istirahat di sana itu biasanya kita selingin dengan ngopi, ngeteh sama teman-teman. Jadi ya memang itu momen-momen yang bisa bikin kita refresh lagi sih. Berapa orang PU di lokasi? Kalau di lokasi ada sekitar 50 orang deh. Wow. Itu bukan yang PU ya, maksudnya yang campur sama anak-anak lain kayak misalkan SMK, SMA gitu. Itu kan ada yang PKL juga di situ. Oh gitu. Kalau dari kelas Lucy sendiri? Ada sekitar berapa ya? 20 deh. 20-an. Berarti bareng Intan juga nggak salah satu? Iya benar, bareng Intan. Gitu. Penelitian juga Yang bareng dia. sekarang jadi ibu PA. Benar sekali. Sekarang jadi pemangku adat. Ya kemarin sih pernah diundang ya di sini juga. Dan itu kalau dilihat dari sisi 30 menit di sini tuh girly banget ya. Girly Aduh. banget. Aslinya gimana sih kalau Kak Intan itu? Kalau aslinya ya kalian bisa menilai ya. Enggak. Ya sedikit aktif anaknya. Oh, sedikit Sedikit aktif. aktif. Baterainya selalu full. Ah, Ya, iya. baterainya selalu full. Jadi kayak ini nggak sih, kayak positive vibes lah ya? Iya, benar. Maksudnya bawaannya pengen ketawa. Benar banget. Kalau kalau sih sendiri nyaman dengan orang seperti apa? Nyaman orang seperti itu sih. Karena kita bisa jadi diri sendiri gitu loh. Karena apa ya, dia menampilkan dirinya yang benar-benar ya dia gitu. Aku juga ini kok jadi diri sendiri. Oke, lanjut. Oke, kalau sih kan tadi kan sempat dengar cuma nyantai doang nih, ya kan? Emang nggak diselingin, emang nggak suka denger musik gitu, nonton Iya. film? Biasanya kita mengagendakan ya seminggu sekali gitu nonton bareng, malam-malam gitu nonton horor sih. Kemarin kayaknya nonton nggak sih kalian? Iya. Jadi nggak sih di bioskop?
Jadi nonton film apa? nggak jadi Iya. nggak jadi Nggak jadi. tapi aku udah nonton Film apa sih kemarin? Makmum. Ih gila, Makmum, nggak berani aku, seriusan. Makanya nggak jadi nonton karena aku nggak berani. Aku pernah nonton Makmum pertama, itu yang kayak, ih gila, kayak, Apa ya? sebenarnya nggak boleh takut ya, malah kalau kita jadi takut tuh malah kayak aura-aura negatif itu malah makin kuat Makin gitu muncul kan. gitu. Iya, cuman kalau pas habis nonton Makmum 1 itu memang auranya kayak mau sholat malam jadi agak nanti dulu lah, besok dulu lah gitu. Makanya kawan-kawan mau ajak Makmum 2 ini gimana ya? Apalagi di bioskop kan, kalau di bioskop kan layarnya gede banget tuh, jadi penampilannya juga Wow gitu kan, ya, jadi ya udah deh daripada ngeri ya mending gak usah deh. Oke, kalau sih lahiran tahun 99. oh iya Iya. really 99. Iya. Aku kira 2001-an. Ya, Suci berapa? 2000. 2000. Oh, masuk 99. Iya, benar. Oh, ya. Berarti sekarang udah masuk 20-an lah ya. Ya udah. 20-an. Nah, di umur 20-an ini kalau sih pernah kayak kepikiran ya sih udah nemu passion kalau sih sendiri itu di mana? Jujur, kalau aku jujur sendiri belum. Kenapa belum? Karena kalau passion itu sebenarnya kan ya kita bisa nemuin di mana aja gitu kan. Dan cuman yang aku temuin selama itu masih sekedar comfort zone gitu loh, kayak zona nyaman. Kayak aku sukanya di bagian voicing, MC, moderator, the others gitu kan, yang sejenis. Dan itu tapi aku mikir ketika aku yang kayak udah menggeluti itu tuh kayak gampang bosenan gitu kan. Ya nggak sih, pernah nggak sih ngerasa di situ? Nah kalau dari Kalusi sendiri udah nemu belum sih titik passionnya itu gitu? Belum sih sampai sekarang. Nah ikut sih. Karena masih suka ganti-ganti gitu kan. Iya, kadang bener, kita bener. fokus sama yang ini kok kerasa boring. Bener tadi. Iya, bermasalah nggak kalau misalkan di umur 20-an tapi kita belum nemuin passion? Kalau menurut aku bermasalah sih sama nantinya. Kenapa? Karena apa ya, kalau udah fashion itu kan bisa jadi skill ya. Kalau skill itu nanti kan bakal berpengaruh nanti ke dunia kerja. Iya benar. Kalau dari di tahun sekarang kita belum punya fashion yang menetap istilahnya ya, mungkin kita nanti bakal kesusahan aja sih nanti ketika sudah di dunia kerja. Itu sih menurut aku. Karena kan skill itu penting banget. Iya benar. Kayaknya aku nggak cocok deh sama Lucy. Soalnya aku bukan terlalu nyantuy sih awalnya, tapi ada satu kata-kata yang kayak buat kenapa ini maksudnya bahasa kasarnya, kenapa gua nyantai, karena gua tahu ini semua akan berakhir gitu. Ya nggak sih? Tapi ya bukan berarti dengan kata-kata ini menjadi acuan untuk teman-teman di luar. Kalau misalkan ya memang pada dasarnya kita semua akan menyelesaikan semua masalah, tetapi kalau misalkan bisa dilalui dari sekarang, kenapa tidak gitu kan. Ya aku masih juga sih di umur 20-an ini masih coba untuk nyari apa sih yang aku punya selama ini. Iya nggak sih? Kalau dari Kalusi sendiri, point of view yang mau Kalusi keluarin itu seperti apa? Aku bingung. Ataukah memang pure mau konsisten di pendidikan, ataukah mengabdi memang dari departemen di jurusannya mau kayak pertanian nih, jadi nanti larinya kayak mau ke pertanian aja deh gitu. Tapi kan ya pertanian Unila dalam artian mengeluarkan mahasiswa yang memang di bidang pertanian tapi secara modern, ya nggak sih? Ya kan, apakah ke arah situ nantinya? Kalau untuk saat ini kayaknya aku nggak ke situ deh. Ada sesuatu yang apa ya pingin aku capai, dan di luar pertanian dan yang sekarang aku geluti di bidang pendidikan ini, ada sesuatu yang memang lagi aku persiapkan gitu loh. Boleh spill gak sih? Aduh, gak deh. Belum. Takutnya kenapa? Ya itulah. Kenapa? Secret. Gak apa-apa kali, gak apa-apa ya, gak apa-apa tahu. Dikit deh. Apa ya? Mau nikah? Enggak dong. Pengen apa ya? Sesuatu yang berbeda gitu kan. Apa ya? Gimana ya bahasanya? Maksudnya ya masih berkecimpung di dunia ini, tapi ada satu momen yang kayak mau coba yang lain. Benar. Tapi ya itu masih kita melihat kondisi ke depannya gitu ya. Kalau di Pramuka sendiri nih, kalau sekarang udah misioner nih, kira-kira selama 1 tahun ke belakang, aku nggak mau nanya sumbangsi, aku nggak mau nanya apa saja keluh kesah Kak Lucy, tapi setulus apa sih Kak Lucy untuk Racana? Azad. Susah ya? Iya, masa setulus apa tuh yang kayak kalau aku nih kalau ditanya kayak gitu ya pasti
jobnya yang kayak ya setulus apa saya untuk di Racana, yang pasti nyatanya saya masih ada di sini. Gitu. Kalau dari Kak Lucy itu gimana sebenarnya? Setulus, kalau ditanya setulus apa ya, nyatanya aku masih apa ya, masih di sini gitu buat Racana. Aku masih di sini. Dan karena aku juga di sini diamanah di tahun kemarin ya, aku diamanahkan sebagai ketua Dewan Racana, memang harus sepenuhnya kalau menurut aku. Karena kalau kita udah sepenuhnya mungkin karena kita kan udah dikasih tanggung jawab ya, pasti kalau ada tanggung jawab berat dan bakal apa ya, kita menjawab ini juga susah gitu kan. Kalau kita nggak menikmati itu ya mungkin aku nggak bakal di sini gitu loh, mungkin aku akan stagnan di situ dan nggak berkembang. Karena di Rasana juga aku banyak banget nemuin berbagai masalah, polemik dan kayak gitulah ya, antara pertemanan terus organisasi, itu aku bener-bener nemuin di Racana ini kayak gitu. Sesuatu yang belum pernah aku temuin di luar dan aku temuin di Racana Beserta penyelesaiannya. penyelesaian. Iya benar banget, karena aku juga salah satu yang menyaksikan perkembangan Lucy sih teman-teman ya, dari Lucy CP, karena kan Lucy waktu itu koordinator lomba LCT ya. Iya benar. Ya boleh ceritain dong. Enggak, karena waktu itu Lucy LCT dan ternyata SC-nya aku ya. Tahun sebelumnya Lucy jadi koor, aku jadi koordinator. Terus penerusnya Lucy, dan ya sedikit nggak nyangka juga sih Lucy yang pada saat itu berbeda dengan Lucy yang saat ini gitu kan. Dimana Lucy yang saat ini udah jauh banget, banyak improvisasi, maksudnya dari kinerjanya gitu kan. Kalau dulu tuh aku menilai ya Lucy yang kayak masih apa sih kak ini, apa sih kak gitu loh, jadi kayak lebih risih, lebih gupot gitu kan. Dan ternyata ketika Lucy dilantik jadi Pandega, jadi Dewan, jadi BPH gitu, jadi ketua Dewan, ya aku mengucapkan luar biasa sih. Dan juga terima kasih sih pastinya untuk Lucy, thank you loh udah mau jadi, maksudnya udah memberikan banyak sekali sumbangsih untuk Racana kita yang memang bisa dibilang lelah nggak sih? Dibilang lelah sih lelah ya tapi yang namanya proses pasti melelahkan gitu. Gimana kalau misalkan di Musra nih, kan kita nggak ada yang tahu ya. Musra itu kan musyawarah Racana nih teman-teman, dan itu kita bener-bener nggak ada yang tahu apa hasil dari Musra. Pernah kebayang nggak gimana kalau Lucy 2 periode jadi ketua? Pernah kebayang sih, tapi Wow, berarti emang ada niatan nih kalau mau jadi ketua 2 periode ya? Dari BPH sendiri pernah ya, pasti kan kita pernah ngebayangin sesuatu yang belum kita jalanin gitu. Kita pernah kebayangin itu, dan mungkin kalau misalkan memang toh itu benar-benar terjadi, mau nggak mau ya kita harus siap gitu sih. Jadi nih ya teman-teman, kalau sini pas kan banyak nih yang dikandidatin, kan kita kan berdiri di depan ya, yang dicalonkan itu kan baca visi misi. Dan kalau yang tua-tua aku kayak Kak Yongki itu bukan baca visi misi sih, lebih tepatnya lebih dimohon pertimbangkan gitu kan. Kita udah tua nih gitu kan, gantian deh yang lain gitu kan. Salah satu juga dengan Kak Lucy itu kan kita memang ada background dari masing-masing kehidupan kita gitu kan, yang mohon untuk dipertimbangkan. Bukan kita nggak siap ya, bukan kita nggak mau untuk jadi ketua ataupun pemangku adat, karena semua anggota Racana itu pasti goalsnya adalah untuk itu gitu kan, jadi ketua dan pemangku adat. Tetapi di sini kan sudah banyak bisa dibilang apa sih, banyak sekali anggota baru bermunculan, dan kita memberikan wadah itu untuk mereka gitu kan. Gimana perkembangan Racana itu di tangan mereka gitu kan, karena kan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu ya kalau sih. Oke. Kalau agenda terdekat di Racana ini kira-kira apa kalau sih? Kalau agenda terdekat kita ada pelantikan sih Kak, pelantikan sama hut-gudeg itu yang agenda terdekat. Pelantikan pengurus 2020. Iya benar, pelantikan pengurus 2020. Itu yang hasil dari Musra kemarin. Hasil Musra 2021. Oh iya. Ini Musra 2021 kenapa diadain di 2022? Itu pasti banyak pertanyaan ya. Ya. Boleh buka di sini berarti ya? Boleh. Nggak sih, karena kenapa kita mengadakan Musra itu di tahun 2022 di awal Januari itu karena memang banyak banget pertimbangan. Salah satunya karena dari Pokja sendiri itu banyak yang PKL. Banyak yang masalah PKL dan KKL. Ini ya pasti berarti masalah pendidikan. Iya benar, banyak banget yang jadwal akademiknya itu nggak sama. Akademik maksudnya. Kalau dibilang jadwal akademik pasti memang nggak sama ya Kak. Cuman karena kita mempertimbangkan banyak banget nih yang nggak bisa, jadi kita
di bulan Januari. Iya, karena memang di UKM Pramuka memang sejatinya organisasi besar ya kita. Iya benar. Pramuka Unila itu gaungnya udah sampai mana-mana, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap memperhatikan pendidikan. Ya nggak sih? Ya karena ya banyak banget di lulusan dari Pramuka Unila wisudanya itu cum laude, ya nggak sih? Ya kayak ada Kak Pajar, terus ada kakak yang lain. Kak Pajar belum diundang ya di sini? Belum. Oke, berarti agenda terdekat adalah pelantikan dan Budbudak. Ya, terus masalah selanjutnya apa selain akademik tadi musra itu? Banyaknya agenda kah? Saking padatnya? Ada beberapa agenda yang belum terlaksana sih, karena kan di kita di awal tahun itu memang corona itu lagi marak-maraknya kan, dan itu benar-benar kegiatan itu benar-benar nggak diperbolehkan, baik dari perizinan pembina, kemudian dari rektorat itu juga kita nggak dapat izin. Jadi kita sedikit mundur nih jatuhnya kadasa. Yang kayak misalkan contoh LKA nih, kita LKA itu biasanya di bulan Maret sampai Mei, tapi kita laksanain di bulan September kayak gitu. Cukup jauh ya? Oh jauh banget sih. Iya, dari bulan Maret sampai September. Tapi dengan persiapan yang sematang itu kita bisa dapetin feedback yang besar banget ya. Bahkan kita ngadain international scout seminar. Yang MC-nya siapa sih itu? Kadasa sendiri. Ya MC-nya luar biasa banget. Kadasa sendiri. Jadi banyak banget sih ya problem-problem kenapa musra itu diadain di 2022. Tapi alhamdulillah berjalan lancar ya. Kemarin dari tanggal 7 sampai 9 Januari. Iya, 9 pagi. Dan habis itu banyak dari peserta sidang, bahkan pimpinan sidangnya juga kelar musra langsung berangkat KKN. Benar. Ya nggak sih? Ya, nah di sini betapa pentingnya manajemen waktu yang memang diajarkan di Pramuka Universitas Lampung. Gimana sih kita memanajemen diri kita untuk bisa memaksimalkan apa yang seharusnya kita lakukan, baik itu pendidikan, organisasi, pekerjaan, dan yang lainnya gitu. Dan ternyata ya kita bisa melewatinya gitu. Keren sih, makanya banyak banget pengalaman yang bisa didapetin di Pramuka Unila ya. Jadi ya untuk adik-adik yang masih di SMA ataupun ya SLTA sederajat, kalau misalkan sudah terdaftar ataupun terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, ya let's join us. Boleh banget ya? Boleh banget. Dan pastinya kalian bakal ketemu kita. Oh ya deh, masih di sini? Masih dong. Oh masih. Masih dong. Kan tahun ini wisuda ya, insya Allah ya? Ya insya Allah, doain aja ya guys. Doain aja, semoga lancar dan bisa wisuda. Selain ini ke depan, rencananya kemana nih? Apakah lanjut S2? Nah itu. Kalau S2 berarti bisa dong, masih di Racana. Ya pasti aku bakal sering main-main sini sih. Dan itu memang kewajiban aku, karena kewajiban aku belum selesai di sini gitu. Kita masih ada tanggungan sebagai non pengurus. Iya benar, masih ada tanggungan. Jadi kita nggak bisa ngilang. Iya benar. Oke, kan kemarin musra nih. Kita kan melihat calon-calon ketua itu kan banyak banget yang dicalonkan. Nah, kalau dari Kak Lucy sendiri, sebenarnya sebelum musra pasti Kak Lucy udah ada ngepotin kan, maksudnya oh pandangan saya kesini, pandangan saya kesini. Nah itu kira-kira boleh di-spill nggak nama-nama yang menurut Kak Lucy itu bakalan dicalonkan? Kalau untuk nama-nama sendiri, yang pertama ada Kasela sendiri ya. Wow. Kasela itu ketua terpilih ya? Iya, ketua terpilih tahun 2002. Itu ada Kasela, kemudian ada Kak Nur Anissa, itu ada Kak Ajeng, terus ada Kak Yahya, Kak Febri, sama Kak Irawan. Kak Irawan sih. Iya benar. Dan ternyata Kak Irawan. Kak Intan, astagfirullah aku lupa. Temennya sendiri loh, dilupain, parah banget. Bestie. Itu untuk ketua sih. Untuk ketua. PA beda lagi. Oh, PA beda lagi. Jadi sebenarnya Kak Intan juga mau, Kak Lucy juga mau Kak Intan sebagai ketua ya sebenarnya. Enggak sih. Oh enggak, gimana tuh? Lebih ke nggak ada sih. Oh malah ada. Jadi bener. memang di hasil musrah itu tepat sasaran dari prediksi Kak Lucy gitu ya. Alhamdulillah nggak jauh beda dari prediksi itu. Walaupun di musrah kemarin kita alat banget nggak sih? Iya. Sidang pleno berapa sih? Pleno 3 ya? Kalau pemilihan musyawarah. Pleno 3 itu kita mulai kan selesai LPG jam 2 malam ya. Biasanya kan pleno 3 1-2 jam ya. Kita musyawarah, dan ini dari jam 2 sampai pagi ya nggak sih? Sampai subuh. Iya, sampai depending untuk sholat subuh dulu ya, dan itu baru benar-benar bisa
mendapatkan ketua terpilih gitu. Wow, gila. Keren sih. Ya semoga siapapun yang terpilih, dalam artian yang untuk kakak yang terpilih bisa membawa Racana ke jalan yang lebih baik pastinya ya. Nah, selama menjabat nih, kalau sih kira-kira pasti ada suka dukanya kan ya. Cuman yang aku lihat banyak dukanya sih. Boleh di-spill dikit nggak hal-hal menarik selama menjabat? Kalau untuk suka dukanya sendiri sih banyak ya. Yang pertama, suka dulu atau duka dulu nih? Suka dulu boleh. Kalau suka sendiri banyak banget ya pengalaman dari kita dapat relasi, kemudian kita dapat link yang tadi kan Desa bilang itu kita dapat binsatan ya. Kalau kita dapat binsatan otomatis kita dapat pengalaman dan cuan. Wow. Kita dapat tapi pengalaman dan tapi cuan. emangnya tahu karena kan di Pramuka Unila kita ada Tribina wajib ya, Iya, bina benar. diri itu kan memang didapetin di Binsat. kalau bina diri maksudnya di Ratana, Iya. terus kalau bina satuan kita dapat binsat di sekolah-sekolah gitu kan, terus bina masyarakat di BPRU. Dan bina satuan ini salah satunya memang ya untuk bisa dibilang apa ya, untuk bertahan hidup kita sebagai seorang mahasiswa ya. Kita dapat uang jajan sendiri, kita nggak perlu minta sama orang tua walaupun itu nggak gede, setidaknya bisa lah untuk beli kuota. Oh ya, soalnya ya kayak aku juga ternyata masih ada binsatan itu selama masih jadi anggota pengurus, dan ternyata masih bertahan gitu kan sampai sekarang, dan itu memang jatuhnya masih freelance ya. Jadi ya Pramuka Unila memang diajarkan untuk bisa lebih mandiri seperti itu ya. Kalau duka sendiri dari Kak Lucy? Kalau duka Ada, jangan nangis ya. banyak banget sih, mulai dari permasalahan kegiatan ya, mulai dari kegiatan yang berubah-ubah. Nah, yang paling aku kerasa banget dari perjalanan kita yang offline jadi online tuh Kak. Yeah. Jadi kan ada adaptasinya itu lebih susah ya, dari kegiatan yang biasanya kita di lapangan dialihin jadi ke online yang di depan kamera dan segala macam. Kayak misalkan LKA nih, biasanya kita kan LKA itu ngadainnya berbagai macam kegiatan lomba ya, benar-benar di lapangan dan benar-benar kita tuh apa ya, tatap muka gitu kan, dan kita dialihin dan harus benar-benar bisa beradaptasi secara online, dan itu benar-benar susah sih. Dari apa ya, berbagai macam permasalahan, kemudian dari perizinan karena dampak corona ini, terus ada berbagai macam kegiatan yang memang kita nggak bisa adain di tahun ini karena masalah pandemi. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahin masalah pandemi karena pandemi ini ya memang pure karena alam kan ya, nggak bisa kita salahin juga gitu, dan kita memang harus sebagai anak pramuka harus bisa beradaptasi dengan hal apapun yang terjadi saat itu juga gitu. Iya benar, dan kita juga melihat di bahwasannya pandemi ini memang sebagai ajang untuk introspeksi diri nggak sih? Benar. Iya kan? Kita bisa jadi lebih dekat kan dengan sang kuasa satu sama yang lain, terus kita juga bisa lebih apa ya, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Ya di rumah lah ya. Ya karena di pandemi ini juga ternyata menurut aku ya, kalau untuk berorganisasi itu manfaatnya ada, yang kayak bahwasannya kita pernah nih rapat, mungkin entah LK zaman kita masih anggota, masih pengurus, itu kita pernah ada wejangan dari Purna, salah satu Purna itu, bisa nggak sih LK ini nyebar juklaknya non paper, ya kan, nggak ada kertas, kita buang-buang kertas segala macem, bisa nggak sih? Dan itu kita masih kayak pusing gitu kan, gimana caranya kita nembungin sekolah, kita nyebarin juklak, platform segala macem, pendaftaran, itu kita masih ibaratnya masih buta. Dan ternyata di pandemi ini jebret gitu kan, kita dikasih pandemi nih, kita nggak bisa ngadain kegiatan, tapi dilalahnya kita bisa ngadain kegiatan, kita bisa sebar juklak online, Google Form, link sebagainya, dan ternyata kita bisa ngadain kegiatan internasional bahkan. Ya, jadi ya selain dari dampak negatif, kita juga merasakan dampak positif. Dan kita juga dituntut harus kreatif sih Kak. Iya benar banget. Adanya pandemi ini jujur ya, semuanya itu lebih kreatif gak sih? Iya. Semuanya serba digital, dan kita pun bisa apa ya, mendatangkan orang yang dari luar negeri bahkan kan. Apalagi kita alhamdulillah kemarin kan dapat apa, international Scott Seminar. Iya. Dan itu benar-benar kita dari beberapa negara ikut join di seminar tersebut. Dan aku ngeliat malah di pandemi ini anggota kita makin banyak ini ya, pundi-pundi penghasilan. Iya ya. benar. Iya, ada Kak Yopi jualan sana sini gitu kan, Kak Yongki kesibukannya sana sini, malah kayak pasca pandemi juga udah makin banyak job-job berdatangan gitu kan. Kan sekarang udah
fase yang aman lah ya bisa dibilang, tapi tanpa mengurangi protokol kesehatan. Oke, kalau sih kita sudah lebih dari 30 menit ya bincang-bincangnya, bener nggak kerasa hari ini. Sebelumnya ya diucapkan selamat untuk Kak Lucy yang sudah demisioner sebagai Ketua Racana Putri Selamaya periode 2021 ya. Ya thank you loh ini sudah menakodai Racana kita dengan baik di 1 tahun ke belakang, karena jujur saya juga pada saat kemarin masih masuk ke dalam pengurus gitu kan ya, di kepengurusan terakhir, dan ya kita merasakan gimana lika-liku berorganisasi selama 1 tahun ke belakang. Terima kasih kalau sih sudah mau menakodai kami dan sudah mau datang di podcast kita yang belum seberapa ini ya. Doakan saja semoga penontonnya semakin banyak tiap harinya, subscribernya juga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe teman-teman. Dan boleh deh kalau sih sebelum kita tutup segmen orasi kita, boleh closing statement dari kalau sih, nasihat-nasihatnya gimana? Oke, mudah-mudahan podcastnya berjalan dengan lancar dan berepisode-episode sampai ke depan, sampai 100 episode mungkin atau 1000 episode. Nah, ya, nanti ada yang menerusin, ada. Iya benar. Dan untuk kepengurusan tahun 2022, harapan saya semoga semua kegiatan, semua urusan diperlancar, kemudian tambah kreativitas lagi nih, karena kan kita lagi masa peralihan, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa offline. Amin. Dan mudah-mudahan selalu lancar dan tetap semangat semuanya. Oke, terima kasih. Cukup kalau sih? Cukup. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Luciana Hartini ya. Kartini. Semoga kesibukan Kak Lucy bisa selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dan juga teman-teman yang di rumah selalu jaga kesehatan dan ya stay safe. Semoga pandemi akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka dengan sebagaimana mestinya. Ya, cukup kalau sih? Ya baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Desa mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di segmen yang selanjutnya, yaitu di orasi obrolan pramuka masa kini.